Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kembali lagi bersama Ustazah Rosi ya, di tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran 2 pada mata pelajaran SBDP, yaitu perbedaan karya seni, kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Yang pertama, kolase. Kolase itu merupakan karya yang dibuat dengan menempel benda menjadi sebuah bentuk tertentu, menggunakan berbagai macam bahan dasar seperti daun kering, ranting, dan biji-bijian yang ditempel pada suatu pola. Contohnya seperti ini. Yang kedua, montase. Montase merupakan suatu karya yang dibuat dengan cara mengumpulkan gambar-gambar yang dijadikan satu sehingga membentuk sebuah cerita. Ini merupakan contoh karya montase. Yang ketiga, mozaik merupakan karya seni tempel yang menggunakan bahan dasar sama. Contoh bahan seperti pecahan keramik, pecahan kaca, kulit telur, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, dan bahan lainnya. Bahan tersebut harus memiliki ukuran sama, hasil akhirnya akan membentuk sebuah karya seni yang menonjolkan perubahan warna pada pola yang dibuat. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar mengenai aplikasi. Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Ini contohnya ya, itu dari kain-kain. Ini ada tas yang ditempel dengan gambar seperti burung hantu, pohon, kupu-kupu yang terbuat dari kain flanel. Nah, yang ketiga ada sarung bantal yang ditempeli gambar mobil dan awan-awan. Secara membuat karya aplikasi yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Selanjutnya, di mata pelajaran Bahasa Indonesia, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pada mata pelajaran IPA, kita akan belajar mengenai gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Perhatikan gambar ini. Apa yang dilakukan? Yaitu mendorong keranjang di jalan raya. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Dan makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan yaitu yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset.
Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Terakhir, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Selanjutnya, contoh gaya gesek yang merugikan itu apa? Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.